Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samii'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kekuatan kita untuk istiqomah dalam ibadah, dalam itaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita senantiasa membayar semua kenikmatan yang Allah berikan itu, karena kata Rasulullah yang pernah dicontohkan Rasulullah dan kepada para sahabat, bahwasannya tidak ada cara yang terbaik kecuali ketika kita mendapatkan nikmat, maka nikmat itu kita bayar dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita senantiasa berusaha menjaga dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Maka marilah, mungkin langkah pertama adalah dengan menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Baiklah jamaah sekalian, untuk giliran saya masih membahas tentang kematian. Kalau kemarin pada pertemuan 1 bulan yang lalu kita membahas tentang kenikmatan meninggal dalam keadaan Islam, ya. Sebagaimana yang telah diabadikan oleh Allah, doa tentang permintaan Nabi Yusuf, minta diwafatkan dalam keadaan menjadi seorang muslim. Maka pada kesempatan di pagi hari ini kita akan membahas, walaupun pembahasan ini dari beberapa segi itu ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Maka pembahasan kita adalah tentang mengirimkan pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia. Sebenarnya di sini dalam catatan saya ini ada sekitar 10 cara, ya, 10 metode untuk mendapatkan atau mengirimkan pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia. Tetapi karena kita terbatas durasi waktu pada pagi hari ini, mungkin kita bahas separuhnya, 5 saja, 5 poin. Baiklah, yang pertama, mengirimkan pahala kepada orang yang sudah meninggal. Yang pertama adalah dengan ad-du'a wal istighfar, yaitu dengan berdoa dan memintakan ampunan atas dosa-dosa orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan ini perintahnya secara umum disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Hasyr ayat ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam beriman, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Benang merah dari ayat ini yaitu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam beriman. Artinya kalimat ini menganjurkan kita secara umum perintahnya untuk mendoakan orang lain yang sudah meninggal dunia. Nah, salah satu bentuk
atau cara mendoakan orang yang sudah meninggal dunia adalah dengan ziarah kubur. Jadi perlu diketahui, ziarah kubur itu manfaatnya ada dua. Yang pertama manfaatnya kembali untuk kita yang berziarah. Jadi kalau kita datang ke kuburan, kita berziarah kubur, maka manfaat yang pertama itu kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua dari ziarah kubur itu adalah kepada orang yang kita ziarahi. Apa manfaat yang pertama untuk kita? Ya mengingatkan bahwa kita pasti akan mati. Kita akan pasti mati dan kita akan pasti seperti mereka. Makanya kalau kita melihat atau mengamati ketika ada proses upacara pemberangkatan jenazah ya, yang memberikan ceramah di situ mesti mengatakan begini, saudara kita ini telah mendahului kita kembali ke rahmatullah. Coba kalau jangan amati kata mendahului, artinya apa? Mereka pergi dulu dan nanti kita akan menunggu giliran. Artinya apa? Kesemuanya pasti akan mati. Ya, makanya kenapa Rasulullah mengatakan dalam riwayat Imam Abu Dawud didapatkan dari sahabat Nuraidah bin Qusayb radhiyallahu an, kuntu nahitukum an ziratul kubur fadzuruha fa inna faziyaratiha tadzkir. Dulu aku memang melarang kamu untuk ziarah kubur, tetapi sekarang berziarahlah. Karena sesungguhnya dalam berziarah itu ada peringatan. Maka kita paham bahwa sesungguhnya salah satu perkara yang bisa melembutkan hati kita itu adalah ziarah kubur. Karena hati itu mudah cepat sekali Pak, terpapar dengan kotoran hati. Nah, salah satunya untuk membersihkan kotoran hati itu harus banyak mengingat mati. Cuma ini terjadi perselisihan pendapat lagi. Ada yang harus ziarah kubur itu setiap Jumat Legi, ada yang harus menjelang bulan Ramadan. Nah, itu terjadi perselisihan di situ. Tapi secara umum Rasulullah itu kalau kita mengikuti sunnahnya Nabi dalam ziarah kubur, ya kalau kita mau ke kuburan ya harus malam hari, Pak. Malam hari, kenapa? Karena Rasulullah kalau ziarah kubur itu malam hari. Ibunda Aisyah waktu itu mencari keberadaan Nabi. Nabi ini kemana kok tidak ada? Si budaknya, pembantunya suruh nyari. Ternyata beliau ada di kuburan. Melihat pemakaman itu, hamparan kuburan itu. Makanya kadang-kadang kalau kita ingin mengikuti sunnahnya Nabi, kalau ke kuburan itu ya malam hari. Nah, sekarang kadang-kadang karena manusia itu kan suka mengotak-atik ya. Kadang-kadang itu harus ini, harus itu dan sebagainya. Tapi secara umum tidak ada aturan pasti mengenai ziarah kubur ini, terserah kita mau kapan ya, terserah kita mau di mana, karena ziarah kubur itu bisa di setiap kuburan juga bisa, setiap saat, setiap waktu juga bisa. Kadang-kadang kalau harus ditentukan harinya, momen tertentu, nah ini yang kurang mengikuti tuntunan. Makanya ma'asyiral muslimin, manfaat untuk kita ziarah kubur itu diawali dengan doa. Assalamu ala ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa yarhumullahul mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun. Salam sejahtera. Semoga senantiasa penduduk kubur ini mukmin dan mukminat. Semoga Allah merahmati orang yang terdahulu dan merahmati orang yang datang kemudian, sesungguhnya kami akan menyusul kalian. Lalu kemudian manfaat kedua dari ziarah kubur ini adalah kembali kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ada riwayat menceritakan si mayat itu senantiasa disiksa di dalam kuburnya itu suatu ketika dia tidak mendapatkan siksa. Lalu dia bertanya kepada malaikat itu, kenapa? Nah, malaikat mengatakan ada keluargamu yang memohonkan istighfar untukmu. Jadi gara-gara ada anaknya yang mohon ampun untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia, atau mungkin saudara yang lain, mungkin kakak atau ke adiknya, atau adik ke kakaknya, ya,
minta ampun kepada Allah, kepada si mayat ini, dia akhirnya apa? Dia tidak mendapatkan siksaan di dalam kubur itu. Jadi untuk berdoa, minta ampunan kepada orang yang sudah meninggal dunia ini bisa dilakukan di mana saja. Saya pernah melihat tayangan YouTube itu ada seorang bertanya di salah seorang syekh ya, ulama besar di Arab Saudi itu nanya, sang syekhnya mengatakan begini, kalau kamu mendoakan orang tuamu minta ampunan setelah sholat 5 waktu, itu kamu masih belum dianggap sebagai anak yang berbakti. Yang benar itu ketika engkau ingat dengan orang tuamu, kau memintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Jadi artinya tidak terbatas hanya waktu-waktu tertentu. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, yang bisa mengantarkan pahala untuk orang meninggal adalah dengan bersedekah. Jadi setelah tadi kita berdoa minta ampun, yang kedua ini adalah sedekah. Suatu ketika diceritakan ada seorang sahabat yang bercerita kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ini umi matat umus Sa'ad. Sesungguhnya ibuku ya Ummu Sa'ad. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku yang bernama Ummu Sa'ad telah meninggal dunia. Fakanat tahib antufik. Tapi ya Rasulullah, ibuku itu senang sekali sedekah. Bolehkah saya menggantikan peran beliau untuk bersedekah? Bolehkah saya bersedekah atas nama ibu saya? Lalu Rasulullah menjawab, tan sodak anha, bersedekahlah atas nama ibumu yang telah meninggal dunia. Lalu sahabat itu bertanya lagi ya kepada Rasulullah, ayu sodakotin ya Rasulullah. Lalu sebaiknya sedekah apa yang terbaik aku peruntukkan untuk ibuku? Lalu kemudian Rasul menjawab, sedekah yang paling baik untuk ibumu yang sudah meninggal dunia adalah alirkanlah air. Maksudnya apa? Mengalirkan air itu mungkin bikin sumur bor, atau mungkin mengalirkan air kan bisa menggali sumur atau bisa membelikan alat perangkat pompa air, ya, sanyo dan sebagainya. Kenapa? Karena dengan mengalirkan air itu manfaatnya bisa berlangsung terus. Siapapun pasti akan menggunakan. Makanya kalau ada pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, panti asuhan, atau mungkin sekolah, kita tawarkan kepada mandornya, pemborongnya, Pak, untuk airnya saya jangan. Ya. Tetapi ini sebenarnya hanya sebagai perumpamaan, artinya amalan yang sifatnya memberikan manfaat secara terus-menerus. Ya tidak hanya mengalirkan air saja, masih banyak lagi. Ya. Mungkin kita bisa bikin jalan, atau mungkin kita bisa membangun masjid, ya. Tidak hanya mengalirkan air saja, tetapi maksud Nabi di sini adalah amalan-amalan yang memberikan manfaat secara berkesinambungan. Nah, poin pertama dan poin kedua sudah kita bahas. Yang pertama, berdoa, minta ampun kepada kepada Allah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dan yang kedua, poin kedua tadi, bersedekah. Poin pertama dan kedua ini dari kalangan para ulama tidak ada perbedaan pendapat. Mereka setuju. Poin yang ketiga dan sampai berikutnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Oleh karena itu, yang ketiga apa? As-saum, yaitu puasa. Dalam riwayat Imam Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki datang ke hadapan Rasulullah, lalu berkata, "Ya Rasulullah, ummi mada wa 'alaiha saumu syahrin." Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia dan beliau masih punya hutang puasa.
Lalu bagaimana ya Rasulullah? Afa akhdihi anha? Apa saya perlu mengkodo puasanya? Maksudnya apabila ibuku itu punya hutang puasa, apakah aku ini perlu berpuasa untuk membayar hutangnya? Lalu Rasul menjawab, laukana ala umuka dainun akunta qadai anha. Sekarang aku tanya kepadamu, kata Rasulullah. Seandainya ibumu punya hutang kepada manusia, apakah kamu wajib untuk membayarnya? Laki-laki itu menjawab, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, faidunullah, ahaku an yudha. Tentu hutang puasa kepada Allah tentu lebih layak untuk dibayar. Jadi membayar puasa itu tujuannya untuk mengalirkan pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, ini poin yang ketiga ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang diperdebatkan itu pahalanya kira-kira sampai apa enggak. Kemudian yang keempat, yaitu haji. Haji ini juga, masalah haji ini juga ada sedikit perbedaan di kalangan para ulama. Dalam Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, anna imra'atan min Juhainata ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna umina zarat anta hujja falam tahus hatta matas afaju anha. Ada seorang wanita dari kabilah Bani Juhaina lalu mengatakan, ibuku dulu itu pernah nazar ingin pergi haji sebelum sampai akhirnya meninggal dunia. Apakah saya perlu menghajikan ibuku? Lalu Rasulullah menjawab, uji anha, maka pergilah, hajilah untuknya. Jadi para ulama di sini memberikan catatan, jika kondisi mereka, ahli warisnya itu berharta, kaya raya, maka walinya, keluarganya, anaknya, wajib untuk menghajikan. Tapi kalau ahli warisnya, anaknya ini kondisinya tidak punya harta alias miskin, maka mereka tidak wajib menghajikan untuk orang tuanya. Itu pun syaratnya, kalau kita ingin menghajikan orang tua yang sudah meninggal, syaratnya kita harus sudah pernah pergi haji. Nah, sekarang ini kan banyak bisnis ya, badal haji, menerima badal haji biaya 7.500.000. Ternyata menurut pengakuan bagi mereka yang sudah pernah ke sana, mereka itu kadang-kadang cuma foto selfie di depan Ka'bah terus dikirim WA-nya kepada orang yang di Indonesia. Wah, sudah saya laksanakan badal hajinya. Nah, ternyata setelah ditelusuri banyak satu orang itu yang membadalkan lebih dari satu orang, bahkan sampai 5 orang dibadalkan. Nah, tentunya ini karena mengandung aspek bisnis ya, sehingga terjadi penyimpangan di situ. Kalau kita mengikuti Rasulullah, ya, sunnahnya satu orang menghajikan satu orang dan kita yang menghajikan sudah harus pernah pergi haji. Kemudian yang kelima, ya, qada nadrihi, yaitu mewujudkan nazar atau keinginan dari orang tua. Ya. Kalau tadi itu kan nadar haji yang poin keempat ya. Nah, ini yang dimaksud nadar di sini adalah nadar selain pergi haji. Tadi kan sudah kita bahas keinginan haji ya. Nah, sekarang ini nadar yang bentuknya lain. Namanya orang tua kan punya banyak keinginan. Maka ma'asyiral muslimin, contoh misalnya, seandainya nanti anakku yang nomor 3 ini diterima menjadi pegawai negeri, aku bernazar, berjanji akan bersedekah. Contoh misalnya. Nah, para ulama di sini pun berbeda pendapat. Jika nazar itu berkaitan dengan harta, seperti nazar ingin bersedekah, maka si anak itu harus mengikuti
atau mewujudkan nazar orang tuanya. Oh ternyata anak yang nomor 3 diterima pegawai negeri. Tapi setelah anaknya diterima menjadi pegawai negeri, orang tuanya meninggal dunia. Maka menurut para ulama, kalau ini berkaitan dengan nazar, nazarnya berkaitan dengan harta, dan mereka mempunyai kecukupan atau punya harta, maka harus para ulama wajib ahli warisnya mewujudkan keinginannya. Tetapi berbeda kondisinya kalau sang orang tua tidak meninggalkan harta, maka sang anak pun tidak wajib untuk melaksanakannya. Tetapi para ulama memberikan pendapat yang lain lagi. Kalau orang yang sudah meninggal dunia itu mempunyai nazar, tidak berkaitan dengan harta, tapi berkaitan dengan ibadah. Misalnya, kalau anakku yang nomor 3 diterima menjadi pegawai negeri, aku akan puasa selama 3 hari berturut-turut. Ternyata setelah anaknya diterima pegawai negeri yang nomor 3 itu, orang tuanya meninggal dunia, nadarnya belum terlaksana. Akhirnya para ulama di sini memberikan pendapat. Rujukannya diambil dari kata kitab dari Imam Bukhari, ya, di mana kitabnya itu membuat bab, di dalamnya adalah ada pembahasan man mata wa alaihi nadru. Barang siapa yang meninggal punya nazar, di sini dikembalikan kepada si ahli warisnya. Kalau dia punya kemampuan, ya monggo dilaksanakan berpuasa selama 3 hari. Ternyata anaknya ini punya sakit mah, nggak boleh telat makan, terus kondisi kesehatannya nggak memenuhi, sehingga kalau dia berpuasa selama 3 hari berturut-turut, dikhawatirkan tambah jadi sakit. Nah, karena kondisi seperti ini, maka dia tidak wajib untuk memenuhi nazar orang tuanya. Kemudian poin yang berikutnya, kita jadikan poin yang terakhir pada pembahasan di pertemuan pagi hari ini adalah tentang kurban. Karena sebentar lagi kita akan, setelah Hari Raya Idul Fitri, kita akan menjelang memasuki ibadah-ibadah di bulan Idul Adha. Permasalahan transfer pahala kurban ini menjadi khilaf ya di kalangan para ulama. Karena apa? Landasan hukumnya, kurban itu landasan hukumnya adalah sunnah mu'akadah. Ada sebagian ulama yang memperbolehkan kurban ini diniatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dan pahalanya akan sampai kepada orang yang meninggal. Ini pendapat dari mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Sedangkan pendapat yang lain dari kalangan ulama adalah tidak sah berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, kecuali orang yang sudah meninggal dunia itu sebelumnya, di masa hidupnya sudah berwasiat, aku ingin kurban. Tetapi kalau mereka tidak berwasiat, lalu kemudian kita potong hewan kurban untuk mereka yang sudah meninggal dunia, maka pahalanya tidak sampai. Jadi yang dipermasalahkan para ulama di sini adalah pahalanya nyampe apa enggak, itu loh masalahnya. Jadi pendapat ini, jadi kalau ada orang yang kita memotong hewan kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, kalau orang itu tidak pernah bernazar atau berpesan ingin kurban, lalu kita potong hewan kurban untuknya, menurut Imam Syafi'i pahalanya tidak sampai. Sedangkan menurut pendapat dari Imam Maliki, hukumnya makruh. Nah, ada seorang ulama kontemporer. Jadi kontemporer itu berarti masa kini ya. Yang bernama Syekh Utsaimin memberikan pendapat, mencoba berdiri di tengah-tengah pendapat yang membolehkan yang tidak. Syaratnya, kata Syekh Utsaimin, kalau ingin berkorban, ya harus syaratnya adalah diserikatkan. Maksudnya gimana? Misalnya korban ini saya niatkan untuk saya niatkan juga untuk keluarga saya, dan saya niatkan juga untuk
orang tua yang sudah meninggal dunia. Maka Syekh Utsaimin berpendapat apabila diserikatkan maka insya Allah pahala kurban sampai kepada orang yang meninggal dunia. Dan sekali lagi pendapat Syekh Utsaimin ini adalah mengambil jalan tengah antara mazhab ya, ulama mazhab yang menyampaikan pahala kurban ini sampai kepada orang meninggal dunia dan antara pendapat ulama mazhab yang mengatakan pahala kurban ini sampai kepada orang yang meninggal dunia. Inilah ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, pembahasan kita tentang pahala, mengirimkan pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia. Karena ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang tidak terjadi pendapat di kalangan ulama adalah poin pertama dan kedua tadi, yaitu mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, terutama orang tua kita, mungkin saudara-saudara kita, sesama kaum muslimin, dan kedua adalah bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Tetapi poin yang ketiga, 4, 5, 6 yang sudah kita bahas tadi, ada perbedaan di kalangan para ulama. Monggo bila mau diikuti, tidak diikuti juga sesuai dengan keyakinan kita. Maka pertemuan pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya menyampaikan mohon maaf bila ada kekurangan, karena sesungguhnya kita hanya mencatat saja, mencatat ilmu lalu kita sampaikan, bukan berarti kita ini orang alim, bukan. Karena sekali lagi hanya memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim bahwa setiap muslim, setiap orang secara personal itu punya kewajiban berdakwah. Ya, setiap orang itu punya kewajiban berdakwah. Makanya kita mencoba mencatat lalu kita sampaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan marilah kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.